Jenis obat antiaritmia berikutnya yang akan kita bahas adalah antiaritmia kelas 3, yaitu yang merupakan agen untuk memblok fungsi potassium channel atau potassium channel blocker. Potassium channel blocker menimbulkan efek pada fase repolarisasi atau fase 3 pada potensial aksi, yaitu dengan cara menghambat proses repolarisasi. Akibat dari proses repolarisasi yang dihambat, maka akan membuat durasi action potensial menjadi lama. Selain itu, proses repolarisasi yang dihambat juga akan membuat sel jantung memiliki fase refraktori yang lama, yaitu fase pada saat sel sedang tereksitasi dan tidak dapat dieksitasi oleh signal yang lain. Sehingga sangat membantu mencegah aritmia yang disebabkan oleh mekanisme re-entry, yaitu suatu kondisi aritmia yang disebabkan karena adanya signal yang mengeksitasi sel pada saat fase refraktori sel sudah selesai. Beberapa agen pada kelas 3 ini diantaranya amiodaron, dronedaron, bretylium, sotalol, divitylated, dan ibutylated. Amiodaron merupakan salah satu agen yang paling kompleks, meskipun diklasifikasikan ke kelas 3, tapi memiliki mekanisme aksi yang setara dengan semua kelas 1, 2, dan 4, yaitu dengan menghambat sodium channel, beta-adrenergic receptor, dan calcium channel. Beberapa indikasi utama penggunaan amiodaron diantaranya pada kasus ventricular tachycardia, seperti untuk maintenance rhythmus sinus pada pasien paroxysmal atrial fibrillation atau atrial flutter. Juga bisa digunakan untuk mengontrol detak jantung pada kasus atrial fibrillation dan atrial flutter, ketika obat yang lain memiliki kontraindikasi. Amiodaron memiliki banyak efek samping yang berbahaya, umumnya disebabkan karena penggunaan yang lama atau long term. Dan juga amiodaron memiliki karakter waktu half-life yang sangat panjang, sekitar 25-60 hari. Di antara efek sampingnya adalah pulmonary fibrosis. Amiodaron juga bisa menyebabkan hypothyroidism atau hyperthyroidism. Efek samping lainnya seperti abnormality pada tes hati, masalah penglihatan, serta permasalahan sistem saraf seperti peripheral neuropathy. Selain efek samping tersebut, dikarenakan efek kelas 4 atau calcium channel blocker yang juga dimiliki, maka amiodaron memiliki kontraindikasi terhadap pasien yang memiliki heart block atau SA node dysfunction yang bisa menyebabkan bradikardia atau AV block. Dronedaron memiliki mekanisme aksi yang mirip dengan amiodaron, yaitu terdapat efek seperti pada agen kelas 1, 2, 3, dan 4 sebagai sodium channel blocker, beta blocker, potassium channel blocker, dan juga calcium channel blocker. Yang membedakannya dengan amiodaron adalah volume distribusinya yang lebih kecil dan waktu half-life-nya yang lebih sedikit, sekitar 13-19 hari. Indikasi penggunaannya diantaranya untuk maintenance rhythmus sinus pada pasien paroxysmal atrial fibrillation yang tipe non-permanen dan pada atrial flutter. Beberapa efek sampingnya diantaranya menyebabkan interval QT yang panjang pada EKG, sehingga beresiko terhadap munculnya torsade de points. Juga bisa menyebabkan pulmonary fibrosis, abnormality pada tes hati, dan juga diare. Dronedaron juga bisa berefek pada munculnya heart failure, sehingga agen ini kontraindikasi dengan pasien yang memiliki heart failure. Selain itu, kontraindikasi lainnya adalah kepada pasien yang memiliki riwayat atrial fibrillation permanen. Bretylium. Selain sebagai agen antiaritmia kelas 3 yang menghambat potassium channel, bretylium juga memiliki efek dalam menghambat pelepasan neurotransmitter noradrenalin, sehingga mengurangi output dari peripheral sympathetic nerve. Bretylium digunakan pada kondisi aritmia yang mengancam jiwa, atau pada kondisi life-threatening ventricular tachycardia dan fibrillation, sehingga digunakan pada ICU atau pada penanganan emergensi. Efek samping dari penggunaan bretylium bisa menyebabkan hypotension, sehingga penggunaan bretylium sebaiknya digunakan dengan sambil memonitoring tekanan darah pasien. Sotalol. Dari namanya bisa ditebak kalau agen ini bukan hanya memiliki aksi pada kelas 3 yaitu menghambat potassium channel, tapi juga memiliki aksi pada beta blocker atau kelas 2. Indikasi penggunaannya diantaranya untuk menangani kasus ventricular tachycardia dan untuk maintenance rhythmus sinus pada pasien paroxysmal atrial fibrillation dan atrial flutter. Beberapa efek samping dari penggunaan sotalol diantaranya menyebabkan interval QT yang panjang pada EKG, sehingga juga beresiko terhadap munculnya torsade de points.
dan juga beberapa efek akibat dari kinerja sebagai beta blocker. Difetylite dan ibutylite dikategorikan sebagai agen pada kelas 3. Kedua agen ini memiliki tingkat selektif yang tinggi sebagai potassium channel blocker. Hanya saja, difetylite diberikan secara oral, sedangkan ibutylite diberikan secara IV atau intravenous, yang biasanya digunakan untuk kasus atrial fibrillation dan atrial flutter. Kedua agen ini memiliki efek samping yang bisa mengakibatkan munculnya aritmia itu sendiri atau bersifat pro-arrhythmia, yang bersifat mengancam jiwa atau life-threatening, dan lebih diutamakan digunakan hanya pada penggunaan inpatient atau rawat inap. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah anti-aritmia kelas 3 merupakan potassium channel blocker yang berefek dalam memperlama proses action potensial dan juga memperlama fase refraktori pada sel jantung. Beberapa agen pada kelas 3 ini diantaranya amiodaron, yang tidak hanya bertindak sebagai potassium channel blocker, tetapi amiodaron juga bertindak sebagai sodium channel blocker, beta blocker, dan calcium channel blocker. Dronedaron memiliki efek yang kurang lebih sama dengan amiodaron, hanya saja dronedaron memiliki volume distribusi yang lebih kecil dan waktu half-life-nya yang lebih sedikit, sekitar 13-19 hari. Sedangkan amiodaron memiliki karakter waktu half-life yang sangat panjang, sekitar 25-60 hari. Bretylium, selain sebagai agen anti-aritmia kelas 3 yang menghambat potassium channel, bretylium juga memiliki efek dalam menghambat pelepasan neurotransmitter noradrenalin, sehingga mengurangi output dari peripheral sympathetic nerve. Sotalol memiliki fungsi terhadap potassium channel blocker dan juga sebagai beta blocker. Selanjutnya, difetylite dan ibutylite memiliki tingkat selektif yang tinggi sebagai potassium channel blocker. Hanya saja, difetylite diberikan secara oral, sedangkan ibutylite diberikan secara IV atau intravenous.